suatu hal yang nyokap gue selalu tekankan bahwa bersyukur gitu. Ketika lu bisa kuliah, itu tuh jadi satu nilai plus gitu. Bukan karena punya duit ya, tapi memang karena dan ada momen dimana nggak bisa bayar gitu ya. Gue sempat kepikiran untuk kerja sih. Oh, kerja tuh? Iya, kerja yang part time lah. Ya, perjuangan sih sebenarnya saya. Perjuangan rasain apa namanya? Prosesnya dulu kan. Prosesnya dulu kan. Dulu. Itu sih. Akhirnya sekarang lu bisa jadi anak SCBD ya, wis. Privilege nggak sih ketika misalkan ya lu tadi bilang gitu kan berasal dari keluarga yang bukan berkelebihan gitu ya. Begitu lu kuliah pun penuh perjuangan, pernah sesekali sampai nggak makan gitu kan, karena ya tadi buat transport, buat apa segala macam. Terus sekarang lu kerja, akhirnya lu nggak kepengaruh dengan gaya hidup yang wah-wah gitu ya. Lu tuh S1 akuntansi berarti tadi ya? Iya. Akuntansi tuh kan gue pernah dengar ya kalau nggak salah akuntansi tuh ada kayak akuntansi publik gitu-gitu tuh. Memang banyak itunya sih, maksudnya banyak turunannya lagi ya, kayak publik, terus ada bisa jadi auditing, terus bisa jadi yang buat ngatur cost di pabrik itu ada namanya akuntansi biaya gitu. Terus yang keuangan banyak sih. Gitu. Berarti kalau lu masuk yang mana tuh? Gua dulu pas kuliah ngambil audit, cuman skripsinya akuntansi keuangan. Oh, skripsinya akuntansi keuangan tuh. Oke. Lu berarti satu akuntansi, sekarang kerja di Perusahaan IT, bagian accounting. perusahaan IT bagian accounting ya. IT-nya tuh ngapain tuh? Dia lebih ke jasa ya, maksudnya bukan ciptain produk sistem, tapi dia lebih ke jasa gitu. Kayak jasa internet, terus jasa manage service-nya, jasa data center-nya, IT security gitu ya? Iya, maintenance, terus jasa IT security kayak gitu. Lalu di bagian accounting-nya? Ya, gue di bagian accounting-nya. Berarti kayak pembukuan gitu ya? Iya, gue di bagian. Sebenarnya gue mikir deh, lu kan S1 akuntansi nih. Sekarang bagiannya emang sama accounting juga ya. Tapi sebenarnya mirip nggak sih? Maksudnya gini, apa yang lu pelajarin di kuliah, di kerjaan tuh juga itu nggak sebenarnya? Atau sebenarnya di kuliah tuh sedikit sebenarnya yang lu dapat ketika diterapin di dunia kerja? Nah, ini menarik. Kalau untuk ngerti maksudnya ilmu S1 itu memang penting gitu ya. Maksudnya gue bisa ngerti dari yang basic sampai advance-nya gitu. Cuman ketika masuk di kerjaan, nggak semuanya sih sebetulnya. Nggak semuanya itu kepake, karena kan kalau di kantor gue ya, dia itu terbatas dengan ruang lingkup kerjanya gitu. Jadi accounting, kayak contoh lah, kayak gue nih accounting, kan nanti ada bagian yang payment kan. Nah, payment itu juga accounting sebetulnya, tapi dikerjain sama bagian AP. Gitu. Terus ada lagi bagian yang invoicing. Invoicing itu kan juga bagian dari accounting juga. Nah, tapi dikerjain sama bagian AR. Kayak gitu. Nah, gua apa nih? Gua lebih ke yang general accountingnya. Jadi kayak jadi ketika semua proses di AP, AR, terus di tax udah kelar, nah gua lah yang terakhir. Oh, terakhir ke lu gitu ya? Iya, terakhir di gua. Dan jadi gue pun juga ngerjainnya juga nggak yang terlalu ribet sih ya, gitu, nggak terlalu banyak dan masih bisa dikerjain gitu, masih bisa dihandle sebetulnya. Ya. Kayak gitu. Cuman kan itu untuk awal-awal ya, cuman makin kesini barulah tuh dikasih tuh sama bos gue, bikin ini, kayak barulah di situ tuh mulai tuh ilmu yang gue dulu kuliah pelajarin. Di situ baru kepake sebetulnya. Oh, sudah baru kepake ya? Ketika, maksudnya udah dikasih, gue ngerjain nggak hanya cuma job desk gue doang, tapi ada job desk tambahan dari bos gue. Itu lo baru kepake gitu ya? Nah, itu baru kepake di situ. Tapi job desk tambahan itu kan nggak selalu daily kan? Nggak selalu daily. Gitu. Lu tuh akuntansi tuh ngitung-ngitungan deh? Iya. Di kerjaan lu sekarang juga ngitung-ngitung? Ngitung-ngitung. Berarti lu SMA apa sih IPA gitu? IPS.
Dah. Gue IPS SMA-nya. Gue SMA IPS. Jadi gini, kalau di SMA gue dulu ya, gue kan dari SMA 8 Bekasi. Jadi yang dapat pelajaran akuntansi itu cuman yang IPS. Ya IPA kan nggak dapet kan? IPA nggak dapet. Gitu. Nah IPA nggak dapet. Iya. Justru gini, ini yang gue temuin ya waktu pas kuliah. Adalah beberapa temen gue tuh yang dari SMA-nya IPS. Justru tuh mereka secara hitung-hitungan oke lah. Dia lebih kuat gitu daripada anak IPS gitu. Cuman secara pemahaman ilmu accountingnya, nah mereka itu yang kadang iya benar. sulit gitu loh. Karena IPS kan udah dapat duluan gitu kan. IPA dari nol banget kan. Iya, betul. Iya, kayak gitu. Terus lu waktu itu SMA IPS gitu kan. Kalau gue sempat yang kayak tadi kita ngobrol-ngobrol di awal tuh, gue sempat baca bro di Instagram lu waktu itu. Kalau nggak salah nih ya, yang gue kurang hafal kalimat tapi kurang lebih gini. Mau masuk kuliah tuh belum fix nih, karena emang banyak keterbatasan, banyak kekurangan segala macam. Waktu itu apa sih sebenarnya masalah yang benar-benar akhirnya bisa kuliah nggak ya gitu? Nah, ini sebenarnya menarik sih. Jadi kan memang kan bukan dari background yang orang tua yang berada ya, maksudnya pas-pasan gitu. Bahkan nyokap gue tuh selalu bilang minus gitu. Itu untuk menggambarkan menggambarkan kalau gue bisa kuliah itu tuh sesuatu hal yang luar biasa gitu. Karena kenapa? Karena ya tadi bukan dari orang tua yang cukup gitu, bahkan lebih, tapi memang pas gitu. Jadi ketika gue bisa kuliah itu tuh jadi sesuatu hal yang nyokap gue selalu tekankan bahwa bersyukur gitu. Ketika lu bisa kuliah itu tuh jadi satu nilai plus gitu. Bukan karena punya duit ya, tapi memang karena kalau dalam bahasa Batak itu dipala-palain. Apa tuh, paksa-paksain? Iya, dipala-palain gitu loh. Entah dari sini, dari sono kan kayak gitu. Pokoknya yang penting anak gua tuh bisa kuliah lah gitu ya. Iya, betul. Tapi lo tuh sempat ada ini nggak sih bro? Ini kalau gua nggak bayangin ya, sempat ada kekhawatiran nggak sih, maksudnya? Oke lah orang tua lu misalkan udah kamu kuliah lah gitu kan. Tapi lu sebagai anak SMA kan udah dewasa dong ya. Lu sempat mikir nggak sih? Wah tapi kayaknya nggak enak lah, orang tua kayaknya udah pontang-panting nyari uang gitu kan, kuliah juga nggak murah gitu kan. Sempat mikir gitu nggak kira-kira? Enggak sih ya, justru karena gini bang, gue tahu yang dipunya sumber daya yang punya orang tua gue nggak terbatas, sangat terbatas. Tapi gue di satu sisi punya keinginan buat kuliah, sehingga gue ketika ngejalanin kuliahnya itu dengan sungguh-sungguh. Kayak gitu, kayak contoh misalnya begini, gue ketika awal masuk dulu, gue tuh punya target setiap semester gue nggak boleh ada mata kuliah yang ngulang. Oke, setiap semester tuh ya? Setiap semester, gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya ada uang, gue ngambil SP dengan tujuan supaya bisa lulus lebih cepat, dapat kerja lebih cepat. Nah, jadi nggak 4 tahun lah gitu, lebih cepat gitu ya? Nah, gitu. Nah, udah dua hal itu aja sih sebetulnya yang jadi tujuan gue ketika kuliah. Gue nggak ngulang, harus dapat nilai A kalau nggak B. Dan yang kedua, kalau misalnya ada duit, gue ngambil SP supaya gue bisa lulus lebih cepat dan gue bisa nyari kerja lebih cepat. Dua itu aja sih sebenarnya sih. Dua itu jadi fokus lu gitu ya? Iya, jadi pegangan gue aja gitu. Tapi gimana tuh dari semester 1 sampai semester 8 bener maksudnya nggak ada yang ngulang tuh? Atau ada? 3 mata kuliah dapat C. Itu aja. C ngulang? C ngulang. Oh, ngulang ya? Gue ngulang. Karena emang harus ngulang, apa lu yang pengen ngulang nih? Gue pengen ngulang. Sebenarnya bisa nggak diulang, nggak bisa. Apa-apa kan, cuman gue waktu itu punya kayak target pribadi lah. Ketika gue lulus, gue harus punya IPK sekian. Iya. Gitu. Makanya waktu itu gue ngulang. Untuk memperbaiki itu gitu ya? Iya. Gitu. Gue ngulang 2 mata kuliah dari 3. Ya udah, gue ngulang. Selebihnya nggak ada sih. Cuman 2 itu aja. Iya. Pernah nggak sih
di momen-momen tertentu. Soalnya gue pernah bro waktu itu bro, tapi bukan pas kuliah ya, pas gue lagi sekolah tuh, gue waktu SMA pernah banget. Jadi gue kan swasta SMA kan, jadi pas gue lagi sekolah di swasta kan, itu kan kalau swasta kan kita bayar SPP tiap bulan ya. Gue masih ingat tuh, jadi sebenarnya sama bro, keluarga gue juga bukan yang, emang iya keluarga gue, maksudnya orang tua ya, orang tua dua-duanya kan PNS tuh. Tapi PNS zaman dulu mah nggak semakmur sekarang gitu. Iya. Dulu mah minus-minus juga gitu. Jadi akhirnya gue masih inget tuh waktu ketika gue lagi sekolah, adalah di beberapa bulan tertentu itu kan namanya anak kan kadang-kadang kalau misalkan lagi tidur ada orang tua ngomong gak kenceng kan kita kebangun gitu kan. Nah gue masih inget tuh waktu itu orang tua gue tuh sempat bilang lah, ngobrol berdua gitu kan, aduh nih bayar SPP dari mana gitu. Nah gue yang lagi tidur tuh kebangun jadinya. Nah gue pas kebangun setengah nyawa gitu ya, tapi denger tuh gue tuh, aduh gimana gitu kan. Akhirnya tuh gue berpikir, wah kalau kayak gini, itu gue baru kelas 1 tuh ya, wah gue kalau kayak gini mesti cari beasiswa nih gitu kan. Dulu kan satu-satunya cara beasiswa di swasta kan ya kita mesti jadi orang pinter, dapat nilai bagus, gratis gitu kan. Udah tuh akhirnya gue caranya gitu, gue dapat beasiswa di swasta ya waktu itu ya. Gue sampai pernah 1 tahun tuh nggak bayar gue tuh SPP tuh, karena tadi ranking satu gitu kan. Jadi pertama 3 bulan nggak bayaran, terus begitu ujian lagi juara 1 lagi nggak bayar lagi 3 bulan, pokoknya sampai setahun tuh kayak itu. Tetapi lu ada mikirnya gitu nggak sih ketika lu kuliah waktu itu dengan ya tadi oke lah dana keterbatasan gitu, sempat mikir nggak nyari beasiswa atau apa gitu untuk ngebantu orang tua lu gitu? Ada, gue bahkan sebelum, jadi gini kan, gue tahu ya maksudnya bahkan waktu itu kan kalau di kampus gue itu dia itu nggak boleh ikut ujian kalau uang semesternya nggak full 100%. Oh misalkan semester 1 belum full, ya, nggak boleh ujian tuh? Kan ada di kampus gue tuh gitu tuh. Ketat juga ya. Nah semester 1 semester 2 itu masih aman lah, masih bisa lah orang tua gue. Nah ketika masuk ke semester 3, 4 gitu, apa namanya, dan ada momen dimana nggak bisa bayar gitu ya, gue sempat kepikiran untuk kerja sih. Oh kerja tuh? Iya, kerja yang part time lah istilahnya, yang apa namanya, gue pagi bisa kuliah, malam bisa kerja. Cuman waktu itu nyokap gue bilang gini, kamu ngapain kerja gitu kan, lebih baik apa namanya, fokus belajar, nilainya dibagusin, nanti nyari beasiswa gitu. Dan puji Tuhannya adalah gue waktu itu ngajuin beasiswa, ada namanya Yayasan Beasiswa Jakarta. Nah gue ngajuin ke situ, tembus tuh, dapat, puji Tuhannya dapat gitu. Setahun sekali. Jadi gue itu dapat pas di semester 3, 5 dan 7 gitu. Lumayan dong ya. Iya gitu. Dan lu bayar uang UKT ya, uang UKT itu pakai itu berarti ya? Iya. Iya gitu. Sedikit kebantu lah, maksudnya orang tua juga sedikit kebantu gitu kan, nggak seberat yang sebelumnya gitu kan. Iya betul. Sempet stres nggak sih lu? Maksudnya ini maksudnya lu ngeliat orang tua apa nih? stres bikin biaya gitu ibaratnya. Orang tua lu mungkin lu ngeliatnya, aduh kayaknya kasihan orang tua gue, lu akhirnya masih nyari kerja, tapi gue nyari kerja juga di mana gitu kan, sempet stres gitu nggak ibaratnya? Stres sih enggak ya, cuman lebih ke apa ya? Gue sih lebih maksudnya gini, gue menjaga supaya itu tuh nggak ngeganggu fokus gue gitu untuk kuliah. Gitu. Justru itu jadi motivasi sih sebetulnya. Gitu. Jadi motivasi. Oh gue tahu nih, maksudnya ini kesempatan gue buat kuliah, gue nggak boleh ngulang karena sumber daya duit orang tua gue nggak banyak, gitu ya? Terbatas gitu. Gitu. Jadi gimana caranya ya itu. Pokoknya gimana caranya supaya tiap semester gue nggak boleh ngulang, udah gitu aja. Jangan sampai main-main lah gitu kuliahnya gitu ya. Gue nggak main-main, belajar yang benar-benar. Ya gue harus total kan, gue harus totalitas di situ gitu. Maksudnya gini, beli buku apa segala macam kan sudah cukup banyak terbuka ya aksesnya kan, gitu. Entah dari nyari internet, nyari dari perpus gitu. Terus apa namanya, entah pinjam dulu terus fotokopi apa segala macam gitu. Dan apa namanya, bahkan uang harian pun juga yang
kecil malah kalau menurut gue ya. Oh, uang jajan lu lah gitu udah. Maksudnya ya udah Iya. selagi ada duit buat bensin, karena gue dulu pakai motor kan, bensin bisa ke kampus dan bisa pelayanan, udah itu aja. Uang makan lu tuker buat itu? Enggak, maksudnya kalau misalnya nggak dapat uang makan ya udah nggak apa-apa. Iya, maksud gua ibaratnya uang jajan lu misalkan cepet nih. Tapi karena lu mikir mesti transport, mesti apa, ya lu luarin ke situ tuh. Berarti lu pernah nahan lapar gitu dong ya? Sesekali lah, maksudnya meskipun nggak tiap hari ya. Sekali pernah kayak gitu. Iya. Sekali ya pernah lah. Luar biasa ya. Ya perjuangan sih sebenarnya saya. Perjuangan rasain apa namanya? Prosesnya dulu kan. Prosesnya dulu kan. Dulu. Itu sih. Akhirnya sekarang lu bisa jadi anak SCBD ya, wis. Soalnya diidam-idamkan bro, orang-orang tuh kalau yang fresh graduate gitu ya, rata-rata tuh yang sekarang ya, apalagi Gen Z gitu kan, itu pengen loh kerja di SCBD loh. Pokoknya SCBD aja pokoknya, pengen tuh. Gue sih maksudnya gini, bersyukur iya, tapi yang kelihatan di medsos itu sebenarnya nggak 100% bener sih. Oh, maksudnya apa ya tuh? Kayak contoh, apa namanya, lifestyle kayak apa namanya, anak-anak CBD. Oh, yang anak CBD dipoto-foto gitu ya? Nah, misalnya begini, let's say lah lu misalnya baru kerja, gaji katakanlah 5-6 juta gitu ya. Terus kalau lu ngelihat medsos yang tiap hari orang pekerja di SCBD makan di mall, makan di terserah lu sebutin lah lu tiap hari gitu, ya lu boncos juga. Iya benar ya. Gitu. Belum lagi kalau katakanlah perantau, uang kos. Ya. Terus kalau misalnya kasih ke orang tua, transport, oke lah, maksudnya uang kos nggak nyari dekat tempat kerja, berarti kan lu pakai uang transport dong, gitu. Atau uang transportnya nggak ada, tapi pasti uang kosnya mahal, karena ya daerah Jaksel gitu, maksudnya daerah Sudirman. Iya, benar. Itu sih, maksudnya nggak se-real 100% yang ada di medsos sih. Berarti sebenarnya tuh mereka pun juga bergumul dengan dompet ya? Betul. Cuman gini, pilihan kan ada di tangan, balik lagi ya, pilihan itu kan ada di tangan masing-masing orang kan. Ya lu tinggal milih aja, lu mau gaya hidup yang kayak gimana gitu. Gaya hidup yang hedon, yang tiap hari makan gimana gitu. Hari ini makan di ini, besok makan di sini, besok makan di sini gitu. Iya. Atau lu mau menghemat dan tapi lu bisa hidup sampai akhir bulan. Iya. Kayak gitu. Kalau hedon akhirnya baru tengah bulan pun udah habis gitu ya, boncos ya soalnya. Boncos udah itu aja. Kan karena kan balik lagi ya ke masing-masing orang kan. Lu mau menghidupi gaya hidup yang kayak gimana nih? Benar-benar menghidupi gaya hidup yang kayak gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau tadi gue pikir-pikir dari cerita lo gitu ya, sebenarnya privilege nggak sih ketika misalkan ya lu tadi bilang gitu kan berasal dari keluarga yang bukan berkelebihan gitu ya. Begitu lu kuliah pun penuh perjuangan, pernah sesekali sampai nggak makan gitu kan, karena ya tadi buat transport, buat apa segala macam. Terus sekarang lu kerja, akhirnya lu nggak kepengaruh dengan gaya hidup yang wah-wah gitu ya, akhirnya bisa menghemat segala macam. Sebenarnya privilege nggak sih ketika tadi yang lu lawan itu ibaratnya lu dari keluarga yang kayak gini, akhirnya mental lu semua kepribadian itu kebentuk jadi gitu loh. Iya, maksudnya ya pasti kan akan ngelatih juga ya, maksudnya ketika bukan berarti ketika gue udah kerja punya penghasilan sendiri gitu ya bisa kayak balas dendam gitu, enggak sih. Gue justru lebih menghargai, maksudnya menghargai ternyata gini nih nyari duit gitu loh. Iya ya. Secapek ini gitu ya. Nah, secapek itu ternyata nggak segampang ini gitu loh. Kerja 30 hari tapi lu cuman ngabisin katakanlah sehari 2 hari, paling lama seminggu gitu. Gue jadi bisa ngerasain perjuangannya. Terus capeknya nyari duit itu gimana gitu. Berpikirnya di kantor itu gokil sih, maksudnya lu kerja, lu harus berpikir, terus lu belum lagi kalau dikasih kan, maksudnya gini, sebagai kerja lu kan nggak boleh kerja yang asal-asalan kan. Ya benar. Tapi ketika lu kerja baik, bos lu ngelihat
tapi lu justru dikasih tanggung jawab yang lebih lagi gitu. Nah, di situ aja kan udah apa namanya, berarti lu butuh ekstra ini kan, tenaga kan, Iya, benar. ekstra pikiran gitu. Nah dari situ aja sih udah ini sih, maksudnya belajar akan hal itu kayak gitu. Dan lu akhirnya juga ini nggak sih, kalau gue lihat tuh sekilas tadi ya, akhirnya lu belajar menghemat karena lu belajar gitu loh dari waktu kuliah Iya, gitu kan. betul. Nggak salah berarti ya kalau suka lihat di Google tuh tagline hashtag gitu kan, Jakarta keras gitu ya. Jakarta keras. Tapi bener bro, sis bro, gue begitu. Tapi gue kadang nggak masuk akal ya, maksudnya lu kan di lingkungan SCBD nih kerja gitu ya. Ya akhirnya gue tahu sih, maksudnya tadi dia lu cerita gitu kan, maksudnya mereka di medsos, wah kayaknya sepatunya keren gitu kan, bajunya yang wah outfit lu berapa, 300.000, 500.000 gitu kan, tapi ternyata tuh boncos juga gitu kan. Gue akhirnya juga ngerasa sih yang namanya emang kerja, meskipun bukan sekedar ini ya, maksudnya ya gue tau lah hidup itu kan bukan emang tentang cuman sekedar cari duit gitu kan, tapi emang ya ujung-ujungnya struggle-nya tuh tadi gitu ya, nyari duit yang susah, belum mesti ngatur kan savingnya segala macem, itu baru itu belum kita masih di kantor kan, tadi kalau bilang kerja juga gitu kan. Bener. Gitu ya. Kayak gitu. SCBD berapa sih? Apanya? Kalau kerja SCBD ini nggak sebut nominal ya. Range lah, kira-kira berapa? Nggak sebut nominal nih, range lah. Tergantung industrinya sih sebenarnya sih. Tergantung industrinya apa dulu ya. Kalau misalnya kayak gue contoh nih, kan gue di industri teknologi kan, IT lah. Kalau dibandingin sama yang di luar SCBD itu agak lebih baik sebenarnya. Yang di lu lebih baik? Iya. Oh, lebih baik ya, gitu. Lebih baik dan lebih, maksudnya nggak kayak, maksudnya kalau BPJS kesehatan tenaga kerjaan aman lah, maksudnya umum lah gitu. Cuman di luar itu ada. Oh, ada lagi ya? Ada. Oh, iya. Itu ya. Tapi kalau misalkan kalau gue sebut nih, di atas UMR berarti ada ya? Ada. Di atas UMR ada ya? Di atas mana? Siapa tahu ada bro viewer gua kan nonton gitu kan, pengen jadi anak SCBD gitu. Atau soalnya idaman banget bro jadi anak SCBD tuh. Iya. Kadang-kadang tuh. Gua tadi juga sama tuh anak-anak. Tapi udah tuh anak Jaksel lah. Bro, tapi sebenarnya lu ketika lu kerja sekarang ada nggak sih achievement tertentu yang emang sampai sekarang tuh lu pegang, emang lu pengen kejar terus? Pokoknya gue dalam waktu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gue pengen jadi, atau gue pengen menduduki posisi ini gitu. Atau udah gue ngalir aja lah kayak air lah, atau gimana kalau lu? Pasti sih, pasti ada target ya. Apalagi kan cowok, dan maksudnya gini, ini bukan yang, maksudnya bukan yang membedakan, oh ini cewek enggak. Tapi bagi gue pribadi, pasti gue nggak pengen hanya stuck di, katakanlah, cuman di level middle staff doang. Gue pasti akan punya target lah. Katakanlah kayak tiap tahun gue paling nggak naik 1 tingkat atau enggak dua tingkat sih setahun gitu. Kenapa gue pasang target itu? Karena itu tuh kayak jadi apa ya, motivasi sih supaya gue kerja gitu loh, kerja lebih yang kerja cerdas, kerja keras gitu. Dan kan selalu ada improvement gitu ya. Nah gitu. Dan yang selalu gua tanamkan adalah jangan punya fixed mindset sebetulnya. Oh, maksud gimana tuh fixed mindset itu? Jadi anak Jaksel, so gue nggak tahu nih. Oh iya. Fixed mindset itu jadi artinya ya udahlah, lu bertahan di satu posisi itu, skill itu, ilmu itu tanpa lu mau mengembangkannya lagi. Kayak semacam contoh comfort zone ya? Ya, kayak contoh misalnya begini, lu dikasih tanggung jawab sama atasan misalnya, bikin ini gitu ya, tapi lu udah langsung ngeblok. Oh, nolak gitu? Nolak gitu. Pak, nggak bisa Pak, atau jangan saya Bu, misalnya kayak gitu, saya nggak bisa gitu. Nah itu jangan, itu kan fixed mindset ya, artinya lu belum mencoba tapi lu udah bilang nggak bisa gitu. Nah itu yang gue tanamkan, yang gue selalu tanamkan adalah itu sih, maksudnya gue harus punya growth, berarti kan kebalikannya, growth mindset kan. Ya benar-benar. Growth mindset, supaya ketika gue dikasih challenge sama bos gue, katakanlah gue paling nggak gue usaha dulu
gitu. Masalah berhasil bener atau enggaknya Iya. belakangan lah gitu ya. Gue usaha dulu. Kalau misalnya katakanlah ketemu buntu gitu ya, titik buntu, terus gue berpikir nggak dapat solusi, atau gue nanya ke temen gue yang lebih senior nggak ada solusi, barulah gue senjata terakhir ya udah gue nanya bos gue. Bu ini nggak ada solusinya gimana nih Bu gitu. Kayak gitu sih, maksudnya kayak sekarang lah contohnya gitu kan, gue kantor gue itu lagi peralihan sistem kan, pakai sistem ERP sekarang. Oh, oke. Dan setiap departemen itu ada PIC-nya lah. Tanggung jawabnya. Iya, Oke. tanggung jawabnya. Dan salah satu dari divisi finance and accounting itu salah satunya gua. Ada 2 orang sih. Satu dia udah level assistant manager, dan gua hanya yang ya masih middle staff gitu kan. Tapi gue dikasih tanggung jawab itu gitu. Dipercayakan berarti Gue lu ya? dipercayakan gitu. Dan maksudnya gini, jadi PS itu kan berarti kan lo harus ngerti ya, maksudnya flow kerjaan. Contoh Ya. kayak bagian purchasing, lu gimana caranya ketika ada user butuh barang sampai barang itu nyampe ke tangan user. Lu harus ngerti flow itu Flow kan. itu gitu ya? Nah, Oke. dan bukan hanya purchasing aja gitu. Purchasing, aset, terus AR, AP, tax, bahkan bagian gue sendiri accounting gue harus ngerti semuanya. Banyak juga berarti ya? Iya. Gitu. Jadi maksudnya itu sih, maksudnya gimana caranya punya growth mindset itu gitu loh. Jadi ketika lu kayak contoh lah, kayak ini sekalian sharing lah ya. Boleh. Tiap hari meeting gitu, trial meeting, ketemu sama orang ERP-nya. Habis meeting itu selalu, maksud gue gini, selalu kepala gue pusing. Serius. Abis meeting pusing tuh. tapi menurut gue gini, itu bukan jadi beban ya, tapi gue ya maksudnya ya itu gue nikmatin gitu loh. Kepusingan itu gue nikmatin. Kalau misalnya hari ini pusing, katakanlah nggak ngerti, nah besok itu gue nggak boleh kayak gitu lagi. Gitu loh, gue harus ngerti. Katakanlah di review gitu ya, di review dari yang hari sebelumnya, di review lagi. Gue harus ngerti, dan kepusingan itu gue nggak boleh, maksudnya gini, itu nggak boleh jadi alasan sebenarnya. Iya ya, nggak boleh jadi alasan untuk akhirnya kita tadi tuh cuman fix mindset tadi gitu ya. Kayak gitu. Iya. Dan maksudnya gini, kan pasti kan ketika jadi PSC kan gue harus ngasih report kan ke bos gue. Terus gue harus ngejelasin, kayak contoh lah, kayak hari ini, kayak tadi itu trial bagian purchasing, itu ngejelasin ke bos gue, dan ada gue juga di situ. Kan kalau misalnya yang sehari-hari yang ngerjain itu nggak ngerti, ya gue kan sebagai PSC-nya harus bantu dia dong. Ya pasti. Untuk ngejelasin, oh ini gini Bu harusnya, ini kenapa, ini maksudnya apa, gini. Ya gue harus ngejelasin itu. Berat juga berarti ya. Makanya lu setiap habis meeting pusing ya? iya pusing, makanya gue, aduh Tuhan, maksud gue pusing kan. Terus belum lagi, tapi gue nikmatin itu ya, gue nikmatin itu. Ya gue nikmatin, gue ngejalanin. Terus kalau misalnya pastilah, misalnya kayak bos, ini kenapa nih kayak begini, ini coba lagi dong begini, pasti ya wajar lah ya, maksudnya namanya juga bos gitu kan. Ya, Dia pengen, karena dia nggak pernah ikut, terus dia, maksudnya gini, bos itu kan cuma tahu yang sesuatu hal yang harus berjalan tuh kayak gimana, kayak gini kan. Sedangkan kan yang real tahu lapangan itu kan kayak gue lah contoh. Ya. Kenapa nih nggak bisa kayak begini? Kan ada penjelasan dari orang ERP-nya. Ya. Nanti gue ngejelasin, oh, ini nggak bisa Bu, belum bisa untuk sekarang, gitu. Atau ini masih diproses sama orang ERP-nya kayak gitu kan. Iya. Gitu. Atau memang nggak bisa karena beda sistem gitu. Emang mentok gitu ya berarti. Nah, memang mentok, jadi nggak bisa diapa-apain, ya udah kayak gitu. Berarti kalau gua tangkap tuh sebenarnya untuk bisa kita dari fixed mindset ke growth mindset ini,
sebenarnya emang selalu ada ini nggak sih kayak tantangan, Betul. ada jalan buntunya. Betul. Tapi ya ketika lu lewatin itu, nanti Indian tuh lu bakal unlock skill baru, Betul. potensi baru gitu Iya, kan ya. betul. Orang bakal mentok ketika misalkan dia wah susah nih gitu kan, wah gue pusing nih gitu kan, wah gue kayaknya nggak sanggup nih gitu kan. Ya udah yang tadinya lu udah mulai menuju ke growth mindset, turun lagi tuh jadi Iya. ke fixed mindset jadi gitu ya. Mental Gen Z kan gitu bro kalau nggak salah. Gitu. Gitu nggak sih? Nih nggak ngomongin apa tapi yang lu lihat sekitar lu sekeliling lu gitu nggak sih maksudnya? Ah udahlah gue tadi di comfort zone aja lah ibaratnya, gue dengan segini udah cukup kok ibaratnya gitu nggak sih? Iya. Iya sih. Itu makanya tuh gua mikir sekarang gitu ya, kenapa Gen Z ini tuh dikasih kerjaan, oke dikasih kerjaan gitu kan, tapi ketika salah misalkan wajar lah namanya bos negor wajar gitu ya. Ini kayaknya salah nih, ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi, akhirnya apa baper ngambek gitu kan. Padahal ketika gue lihat kan Z ya, Gen X pun yang sekarang umur 40 ke atas, mereka waktu umur 20 kan gitu juga sebenarnya. Dimarahin lah gitu Iya. kan, ditegur gitu kan. Emang gue bilang ya itulah, Gen Z ini masih belajar tentang gimana caranya lu jangan stay di fixed mindset Iya, gitu ya, betul. comfort zone, tapi ya lu mesti terus bertahap naik sampai akhirnya ke growth mindset jadinya. Cuma problemnya tadi Gen Z dicap sebagai orang yang mager gitu kan, senengnya rebahan gitu susah tuh jadi tuh. Iya. Iya sih. Bro, Iya. hal apa sih yang pernah lu alami ya, baik itu apa namanya waktu lu perjuangan di kuliah atau pas lu sekarang kerja, ada nggak sih something yang bikin lu tuh jadi kayak frustrasi, depresi gitu ya, meskipun nggak parah banget tapi ada nggak sampai kepikiran banget itu loh, entah pas kuliah mungkin tentang biaya atau pas lu kerja ada something yang kayaknya gila stres banget gua, ada nggak sih kira-kira? Nah, gue tipe orang yang apa ya, nggak terlalu, maksudnya gini, ketika ada masalah ya udah, nggak itu tuh nggak kayak contoh lah, kayak kerjaan gitu, misalnya ada masalah di kerjaan, ketika gue nyampe rumah, itu tuh gue sejenak ya, maksudnya ketika gue di rumah masalah itu nggak gue pikirin, kayak gitu, atau kan ada orangnya yang sampai kepikiran ya. Sampai ke rumah pun dibawa gitu jadi Tuh, kan ada yang kepikiran sampai yang ngeganggu kesehatan lah, ada mental lah kayak gitu, psikisnya gitu kan. Nah kalau gue tipe orang yang gak terlalu musingin ya, yaudah kalau masalah ya udah gitu. Masalahnya di mana? Di kerjaan. Ketika gue di rumah, ya gue nggak bawa. Atau kayak contoh, ketika kuliah dulu, oh nih dosennya begini, ya udah gue nggak, maksudnya nggak jadi orang yang bawa itu ke rumah sih, kayak gitu. Bijak menempatkan gitu ya, kerjaannya di kantor gitu, rumah ya rumah gitu ya. Paling gini, cara kalau ditanya bagaimana cara supaya apa ya, rilis ya, maksudnya melepaskan stres itu gitu ya, kepenatan dalam kerja gitu ya. Ya paling ya udah gue ceritain aja ke nyokap gue, ke nyokap gue paling sering cerita ke nyokap gue, misalnya oh ini di kerja apa tadi misalnya gini, dikasih kerjaan begini kayak gitu. Terus tadi misalnya oh ini lagi pusing, lumayan, maksudnya gini, nyokap gue cukup tahu banyak lah dengan ketika ada kerjaan atau gue dikasih tanggung jawab lebih kayak gitu kan. Atau dulu pas di kuliah, karena kan dulu kan kuliah sambil ngerjain pelayanan ya. Terus salah satu orang yang ngingetin supaya kuliahnya itu jangan keteteran adalah nyokap gue. Gitu. Terus selalu reminder nyokap lu ya? Betul, selalu reminder. Dan ketika kerja pun juga sama gitu? Ya, kerja sama, terus sebenarnya kalau kerja sih mungkin agak berubah sekarang ya, kayak jadi tempat buat sharing aja, berbagi. Mas sharing gitu ya? Nyokap gue. Oh, ini ternyata begini. Barulah mungkin ketika nyokap gue butuh, oh nih kayaknya ini anak butuh kasih semangat dikit, baru maksudnya tetap ngerjain, tetap apa namanya, tetap andalkan Tuhan, apa doa segala macam sih gitu. Ada orang yang memang jadi penguat lu lah gitu ya. Betul. Iya ya. Emang kita butuh sih orang-orang kayak gitu ya. Jadi curhat aja.
Tapi itulah ya. Lu ada pesan nggak bro buat apa orang-orang zaman sekarang yang mungkin lagi struggle banget masalah biaya kuliah atau tentang kerjaan? Monggo bro, kira-kira. Banyak sih, maksudnya ketika ada keterbatasan dana gitu ya. Zaman sekarang tuh sangat banyak dan sangat terbuka dengan kesempatan gitu. Kesempatan untuk beasiswa, kesempatan untuk apa namanya kerja remote gitu ya, yang tanpa mengganggu jam kuliah gitu. Itu banyak sih, dengan apalagi dengan bantuan teknologi sekarang kan, itu makin banyak terbuka kesempatan. Tapi intinya cuma satu, mau nggak kita nyari gitu. Kita searching, kita nyari usaha, nyari informasi, nanya ke temen gitu. Kalau temen nggak tahu, nanya ke pihak kampus gitu kan. Pasti banyak informasi tuh, apalagi bagian kemahasiswaan kan. Pasti banyak kan informasi-informasi yang gitu ya. Gitu. Ya gitu, maksudnya pihak kampus pun juga mungkin mengajarkan supaya mahasiswanya aktif kali ya. Aktif nanya gitu loh, tanpa dipasang di mading, ditempelin gitu. Ya percuma juga kalau ditempel di mading tapi mahasiswanya nggak nyamperin papan mading itu gitu ya. Itu percuma juga gitu kan. Ya itu, maksudnya ya kesempatan banyak lah sekarang terbuka. Terus kalau misalnya mau yang bahkan beasiswa bidik misi pun juga banyak kan. Bidik misi, terus gitu apa kayak gitu. Terus apalagi kalau misalnya mau yang lanjut S2 banyak yang ada LPDP. Ya kan. Itu nyari, maksudnya tinggal nyari apa informasi sebanyak mungkin gitu. Jalin relasi, tanya ke temen, tanya ke pihak kampus, tanya ke saudara yang pernah punya pengalaman dapat beasiswa itu gitu. Jadi kendala biaya sih harusnya nggak jadi masalah ya. Selagi ada usaha dan selagi ada semangat kita untuk kuliah, itu sih kuncinya gitu ya. Semangat kita untuk kuliah, karena itu yang terpenting ya. Maksudnya ya lu percuma banyak duit, orang tua lu bisa sokong kuliah lu di mana, di kampus yang oke sekalipun, tapi dari anaknya sendiri nggak ada semangat untuk belajar, ya percuma juga gitu loh. Jadi lebih baik kalau misalnya ada kapasitas orang tua dan ada kapasitas dari anak itu sendiri sih. Itu yang paling penting sih. Kalau misalnya kapasitas orang tuanya nggak ada, ya lu tinggal cari aja informasi banyak kayak gitu. Catat gitu ya. Jadi semua kembali ke diri kita gitu jadi ya. Betul. Ke diri kita. Semua tuh kesempatan, peluang, additional kerjaan segala macam udah banyak sekarang gitu ya. Banyak. Beda kalau zaman dulu gitu ya, terbatas semuanya, tapi sekarang udah banyak. Tinggal lu nih Gen Z nih, jangan mager gitu, jangan rebahan, jangan tidur doang gitu kan, diabetes, kolesterol semuanya gitu. Ayo perhatiin makanya. Jadi kalau misalkan siapapun yang nonton gua gitu ya, nonton YouTube ini, kalau lu lagi kuliah gitu ya atau lagi kerjaan, ngerasa susah segala macam, tengok ke diri lu sendiri. Lu udah seberjuang apa gitu loh. Atau misalkan lu nyoba sekali gagal, udahlah emang gue ditakdirkan begini lah, lu konyol namanya gitu. Nah iya. Nah, itu mesti lu perhatiin ya. Nah ini temen gue, Ricky ya. Gue tadi mau promosi ini lu, cuma lu udah gak pakai IG ya. Gak main IG. Anaknya Ansos. Anaknya Ansos tuh. Siapa tahu lu bisa jadi the next Ricky yang tadinya kuliah di mana, akhirnya bisa kerja di SCBD gitu ya, kita nggak akan tahu. Jadi kalau mau ketemu Ricky di medsos udah nggak ada ya, Ansos dia soalnya. Lu main aja ke SCBD, siapa tahu ntar cari tuh Ricky gitu. Nanti hubungin kotak Bang Wan. Boleh. Kayak itu tuh ya. Jangan lupa kalian bisa like, share, and juga subscribe channel gue ini supaya channel gue makin berkembang. Share ke kerabat dekat kalian, ya ke teman dekat kalian, supaya semua orang makin bisa tambah wawasan dan makin terimprove gitu ya untuk kehidupannya. Oke, see you next video, obrolan Gen Z. Bye bye.